Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang istihadah. Sekarang kita masuk pembahasan nifas. Qala al-mu'allif rahimahullah aw hafidhallahu ta'ala thalithan an-nifas wa ahkamuhu, nifas dan hukum-hukumnya. Wan nifasu kal haidhi fima yahillu, kal istimta'i minha bima dunal farji. Nifas itu dia seperti haid pada apa yang halal baginya. Jadi perempuan yang nifas itu sama seperti haid pada apa yang halal baginya. Apa yang halal pada haid, maka halal juga pada nifas. Contoh, kal istimta'i minha, seperti beristimta', berhubungan tapi selain dari kemaluan. Selain dari kemaluan, itu tidak mengapa bagi perempuan yang nifas, sebagaimana haid. Bima dunal farji, ya, dengan apa yang selain kemaluan. Wa fima yahrumu, dan sama pada apa yang haram. Jadi yang haram pada haid pun sama haram pada nifas. Apa yang haram pada haid? Seperti kal wad'i fil farji, seperti berhubungan pada al-farj. Apa al-farj? Kemaluan. Nggak boleh, haram. Dan ini perlu antum pelajari. Wa man'is saumi, dan tidak boleh berpuasa. Perempuan yang haid nggak boleh berpuasa, maka perempuan yang nifas pun sama. Was salati, nggak boleh salat. Wat talaqi, nggak boleh ditalak. Perempuan yang haid tidak boleh ditalak, pun nifas pun sama, nggak bisa jatuh talak. Wat tawafi, dan tawaf, nggak boleh tawaf. Perempuan yang haid, yang nifas. Wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran pun sama. Wal lubthi fil masjidi, dan berdiam di masjid, nggak boleh. Wa fi wujubil ghusli 'alan nufasa'i inda inqita'i damiha kal haidhi. Dan juga pada kewajiban mandi besar 'alan nufasa, atas perempuan-perempuan yang nifas, indan qita'i damiha, ketika selesai darahnya atau ketika terputus darahnya, sudah tidak mengalir lagi. Seperti haid, ya, perempuan yang haid ketika sudah selesai darahnya maka wajib mandi besar. Maka pun begitu juga perempuan yang nifas ketika selesai darahnya wajib mandi besar. Kemudian apalagi yang wajib? Wa yajibu 'alaiha an taqdiyas siyama dunas salati fala taqdiyaha kal haidhi. Wa yajibu 'alaiha, dan wajib juga atas perempuan yang nifas, an taqdiyas siyama, dia mengqada puasa. Ya, kalau misalnya dia nifas ketika di bulan Ramadan, dia qada itu nanti puasanya.
Duna sholati, tidak dengan sholatnya, ya, hanya puasa saja yang diqada, sholat enggak. Fala taqdiyaha, maka dia tidak mengqadonya. Kembali ke mana? Sholatnya. Dia tidak mengqada sholat, hanya siyam, puasa. Kal haidhi, seperti perempuan yang haid. Apa itu nifas? Perhatikan, harus tahu. Wan nifasu damun turkhihir rahimu lil wiladati wa ba'daha wa huwa baqiyatud dami alladhi ihtabasa fi muddatil hamli. Ihtabasa fi muddatil hamli. Nifas dia adalah darah. Turkhihir rahim, yang dihasilkan oleh rahim, ya, rahim wanita. Lil wiladati, untuk persalinan, ya, kelahiran, wiladah. Wa ba'daha, dan setelahnya. Itu darahnya dari mana nifas? Wa huwa baqiyatud dami, dia adalah sisa darah alladzi ihtabasa, yang terjaga atau berhenti fi muddatil hamli, pada masa kehamilan. Jadi ketika perempuan hamil itu enggak keluar darah haid, berarti darah yang ngumpul di situ. Sehingga ketika lahiran sudah keluar, maka darahnya tersebut keluar, dan itu yang dinamakan darah nifas. Wa aktsaru muddatihi 'indal jumhuri 40 yauman. Dan paling banyak masanya, masa nifas, 'indal jumhur, menurut kebanyakan ulama itu 40 hari. Ya, nifas itu 40 hari kebanyakan. 40 hari. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tada'u as-salata 40 yawman illa an tarat tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli. Intaha. Berkata Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi, telah bersepakat ahlu ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Apa yang mereka sepakati? Ala anna nufasa'a tada'us salata 40 yauman, atas bahwasanya perempuan-perempuan yang nifas, dia meninggalkan salat, ya, tada'u apa? Meninggalkan. Dia meninggalkan salat berapa hari? 40 hari. Ahlu ilmi bersepakat akan hal itu. Illa, kecuali antara tuhra, engkau melihat kesucian, ya udah memang dia enggak keluar darahnya qabla dzalik, sebelum 40 hari. Misalnya ada sebagian wanita dia sebelum 40 hari memang sudah suci, sudah tidak keluar darah, maka dianggap suci. Fa innaha taghtasilu wa tusalli, maka sesungguhnya dia mandi besar dan sholat. Tapi kebanyakan 40 hari. Fa idzan qata'a damun nufasai, fa idzan qata'a damun nufasai qabla al-arba'ina faqad intaha nifasuha fataghtasilu wa tusalli wa tuzawilu ma muni'at minhu bisababin nifasi. Kata Syekh di sini, fa idzan qata'a damun nufasa, apabila berhenti darah perempuan-perempuan yang nifas qabla al-arba'in, sebelum 40 hari dia sudah berhenti, faqad intaha nifasuha, maka sudah selesai nifasnya. Enggak harus 40 hari benar-benar 40 hari, enggak. Kalau udah berhenti ya udah berarti selesai.
Maka apa yang harus dia lakukan? Fataghtasilu wa tusalli, dia mandi besar dan salat. Wa tuzawilu ma muni'at minhu, dan melakukan apa yang dilarang darinya dengan sebab nifas. Dia boleh melakukan seperti tadi yang diharamkan sebab nifas, maka dia puasa. Maka dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh berdiam. Yuzawilu ma muni'at minhu bisababin nifas. Ya, dia melakukan apa yang dilarang darinya dengan sebab nifas, karena memang sudah suci. Kemudian pertanyaannya, kalau dia keguguran bagaimana? Perempuan keguguran. Maka di sini kata Syekh, wa idza alqatil hamilu ma tabayyana fihi khalqa insanin bi an kana fihi takhtitun wa sara ma'aha damun ba'da nuzulihi falaha ahkamun nufasa'i. Wa idza alqatil hamilu, apabila alqat keguguran. Ya, al-qayulki itu memberikan, menyampaikan. Tapi di sini artinya keguguran. Apabila keguguran al-hamilu, perempuan yang hamil. Tapi apa? Ma tabayyana fihi khalqa insan. Sudah terjelaskan padanya bentuk manusia. Ya, keguguran sudah ada bentuknya. Udah ada bentuk janin. Bi an kana fihi takhtitun, dengan apa yang di dalamnya, dengan apa yang pada terdapat takhtit, lekuk-lekuk tubuhnya di janinnya. Oh, ini dia kepala, oh ini dia tangan, oh ini dia badan. Udah ada lekuk-lekuk tubuhnya. Wa sara ma'aha damun, dan menjadi bersamanya darah. Ya, maksudnya ada darah. Ba'da nuzulihi, setelah keguguran. Falaha ahkamun nufasa, maka dia diikutkan, maka baginya hukum-hukum perempuan yang nifas. Ya, dia diikutkan dengan perempuan yang nifas. Ya, tunggu 40 hari, kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau dia keguguran dan sudah berbentuk manusia. Kemudian di sini kata Syekh, wal muddatul lati yatabayyanu fiha khalqul insani fil hamli 3 ashhurin ghaliban. Wa aqalluha 1 wa 80 yawman. Di sini dikasih faedah oleh Syekh. Kapan sih masa atau waktu yang perempuan itu hamil kemudian sudah ada bentuk janinnya, berbentuk manusia, sudah ada lekuk-lekuk tubuhnya? Di sini kata Syekh, wal muddatul lati yatabayyanu fiha khalqul insan, dan masa yang terjelaskan padanya bentuk manusia fil hamli, pada masa kehamilan, 3 ashhurin ghaliban, 3 bulan kebanyakan. Ya, biasanya kalau udah dia 3 bulan keguguran itu dia nanti ada bentuk manusianya. Wa aqalluha 1 wa 80 yauman, dan yang paling sedikitnya itu 81 hari. Ya, biasanya 81 hari itu paling sedikit dia sudah ada bentuk tubuhnya. Berarti 81 hari berapa bulan? Hampir 3 bulan ya. 3 bulan kurang 9 hari. 3 bulan kurang 9 hari. Lalu kalau bagaimana keguguran tapi belum ada bentuk tubuh manusianya, nggak ada lekuk-lekuk tubuhnya, masih mungkin darah, masih gumpalan. Wa in alqat alaqatan aw mudghatan lam yatabayyan fiha takhtitu insanin lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha minad dami nifasan.
fala tatrukis salata walas siyama walaysat laha ahkamun nufasa'i. Wa in alqat alaqatan, dan apabila keguguran tapi bentuknya masih alaqah. Apa alaqah? Ahsan, segumpal darah. Antum udah hafal ya? Hadis keberapa itu? 4 dari Arba'in Nawawiyah. Au mudghatan, apa mengutipkan mudghatan? Segumpal daging. Ahsantum, masya Allah. Belum berbentuk manusia, belum ada lekuk-lekuk tubuhnya. Lam yatabayyan fiha takhtitu insanin, tidak terjelaskan padanya lekuk-lekuk tubuh manusia, takhtitu insan. Maka apa? Lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha minad dami nifasan. Dia tidak dianggap, lam ta'tabir, dia tidak dianggap apa yang turun setelahnya dari darah sebagai nifas. Jadi nggak dianggap nifas. Darahnya itu nggak dianggap nifas. Memang keluar darah, tapi nggak dianggap nifas darahnya. Maka apa? Fala tatrukis sholata, dia nggak boleh meninggalkan sholat, tetap wajib sholat. Wala siyama, dan tidak juga puasa, tetap wajib puasa dia. Walaysat laha ahkamun nufasa'i, dan tidaklah baginya hukum-hukum perempuan yang nifas. Ya, dia tidak dihukumi perempuan yang nifas. Tanbihun muhimun, ya, pemberitahuan yang penting di sini kata Syekh. Wa huna mas'alatun yajibut tanabbuhu 'alaiha. Di sini terdapat permasalahan yang wajib diperhatikan atasnya. Apa itu permasalahan tersebut? Wa hiya annal ba'dha minan nisa'i qad tatanawalu dawa'an liman'i nuzuli damil haidi hatta tatamakkana min siyami ramadhana aw ada'il haji. Di sini kata Syekh, ada permasalahan yang wajib diperhatikan atasnya. Apa itu? Annal ba'dha minan nisa, bahwasanya sebagian dari wanita qad tatanawalu. Di sini qad masuk kepada fi'il apa? Madhi apa mudhari'? Mudhari'. Artinya apa di sini? Taklil atau takthir? Taklil. Berarti apa artinya? Terkadang. Ahsantum. Bahwasanya sebagian dari wanita terkadang tatanawalu, mengonsumsi dawa. Apa dawa? Obat. Terkadang wanita itu dia mengonsumsi obat untuk apa? Liman'i nuzuli damil haidi, untuk mencegah turunnya darah haid, biar enggak haid. Dia minum obat tujuannya biar enggak haid, ada obat tertentu. Agar apa? Hatta tatamakkana, agar dia mampu sampai dia mampu berpuasa di bulan Ramadan atau menunaikan haji. Ini pengen puasa di bulan Ramadan, waduh pengen waktu haid, dia minumlah obat itu biar tidak haid. Atau dia sedang berhaji, waduh ini sekarang waktunya ingin haid nih, akhirnya dia minum obat biar enggak haid. Apa hukumnya? Di sini kata Syekh, fa in kanat hadhil hububu liman'i nuzulid dami muddatan wala taqta'hu fala ba'sa bitanawuliha. Fa in kanat hadhil hububu, maka apabila hubub, obat-obat ini, ya, dia dari habbun. Apa habbun? Biji. Ya, hubub maksudnya obat, ya, obat yang dia bentuknya seperti biji. Apabila obat-obat ini liman'i nuzulid dami, apa beda? Gimana antum? Tarotan. Oh gitu. Punya antum juga beda? Apa sama? Tarotan juga. Aina kitabuki alfi? Ta'al. Sa'usawir. Nah. Oh, fatrotan. Oh, cuman itu doang ya? Kalau di sini muddatan. Fa in kanat hadhil hububu, maka apabila obat ini liman'i nuzulid dami muddatan, antum fatrotan, untuk mencegah turunnya darah, muddah, fatrah sama dia, beberapa hari saja. Jadi enggak selamanya. Wala taqtahu, dan tidak memutusnya, yaitu enggak putus darahnya selamanya. Cuman untuk beberapa hari
fala ba'sa bitanawuliha, maka tidak mengapa mengonsumsinya. Misalnya obat ini nanti dia akan tidak haid selama sekian hari, setelahnya nanti haid lagi, itu nggak apa-apa, nggak terputus selamanya. Wa in kanat taqta'ul haidha qat'an mu'abbadan, sama ya, fahadha la yajuzu illa bi'idni zawji lianna hadha yatarattabu alaihi qat'un nasli. Wa in kana taqta'ul haidha qat'an mu'abbadan, dan apabila obat tersebut memutus haid dengan selama-lamanya, yang enggak haid lagi, fahadha la yajuzu illa bi'idni zawji, ini enggak boleh kecuali dengan izin pasangannya, izin suaminya. Kenapa? Lianna hadha yatarattabu alaihi qatlun nasli, karena bahwasanya ini mengakibatkan qatlun nas, qat'u ya, bukan qatlu, qat'un nasli, memutus keturunan. Jadi nanti nggak bisa ada keturunan lagi. Ya, kalau diizinin berarti di sini apa yang bisa kita pahami, nggak apa-apa. Tapi perlu kita ketahui, nikah salah satu tujuannya untuk memperbanyak keturunan. Kemudian di sini kata Syekh, hadhihi jumalun min ahkamil haidhi mararna 'alaiha mururan sari'an wa tafasiluha tahtaju ila waqtin tawilin, lakin yajibu 'ala man ashkala 'alaihi syai'un minha aw min ghairiha an yas'ala al-ulama'a fasayajidu 'indahum insyaallah ma yuzilu ishkalahu wa billahi taufiq. Hadhi jumalu min ahkamil haidhi, ini adalah jumlah atau kalimat-kalimat dari hukum-hukum haid. Jumlah dia kalam. Mararna 'alaiha mururan sari'an, kita melewati dengan cepat, ya, mururan sari'an dengan melewati yang cepat. Jadi di sini memang ringkasnya mulakhasul fikhi, ringkasan fikih. Sebenarnya memang luas dia. Kita melewatinya mururan dengan melewati sari'an yang cepat. Wa tafasiluha tahtaju ila waqtin tawil. Apa arti tafasil? Perincian-perinciannya membutuhkan waktu yang panjang. Luas memang dia itu perinciannya. Adapun ini ringkas. Lakin yajibu 'ala man ashkala 'alaihi syai'un, akan tapi wajib atas orang yang rancu atasnya sesuatu. Wajib bagi, ya, di sini ala antum terjemahkan bagi aja. Wajib bagi orang yang rancu sesuatu, bingung. Ashkala, rancu, bingung, enggak paham, ya gitulah. Rancu, bingung, enggak paham sesuatu. Minha, darinya, au min ghairiha, atau dari selainnya, ayas alal ulama, hendaknya dia bertanya kepada para ulama. Fasayajidu indahum insyaallah, maka dia akan mendapati di sisi mereka, yaitu para ulama, insyaallah ma yuzilu ishkalahu, apa yang menghilangkan kebingungannya, kerancuannya, ketidakpahamannya, ketidaktahuannya. Wabillahi taufik, dan Allah memberikan taufik. Dan ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.